Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari Jumat tanggal 4 April 2025. Sebelum kita mendengar firman Tuhan di pagi hari ini, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan anugerah dan kasih-Mu di dalam hidup kami, bahwasanya kasih setia-Mu yang menuntun, memelihara, menolong kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Kami berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Penuhilah hati kami puji, kami sembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi, firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat 8. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi, firman Tuhan ini Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya pada saat waktu-waktu terakhir dalam kebersamaan mereka dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus menyampaikan tentang betapa sangat penting Roh Kudus ada di tengah-tengah mereka. Dikala Tuhan Yesus naik ke surga, tentu murid-muridnya sangat memerlukan Roh penolong, Roh penghibur untuk menuntun, menyertai mereka di setiap pelayanan, di setiap perjalanan hidup mereka. Hari Pentakosta adalah turunnya Roh Kudus. Roh penolong, Roh penghibur itu yang dinyatakan oleh Tuhan bagi kita sebagai umat yang percaya, supaya kita berjalan di dalam Roh Tuhan, Roh Kudus. Kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus untuk senantiasa menyampaikan kebenaran Injil surgawi, kebenaran firman Tuhan. Ini yang harus kita kobarkan. Kita sebagai umat Tuhan yang percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tentu kita siap sedia untuk bersaksi, melayani lebih sungguh. Yang pertama yang kita lihat dalam perikop ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi, Roh Allah adalah Roh Kudus yang akan memimpin hidup kita sebagai orang yang percaya. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus yang mengajari tentang kebenaran firman Tuhan, tentang kasih dan kuasa Tuhan, tentang maksud dan rencana Tuhan mau disingkatkan di dalam kehidupan kita, dalam hati kita, di dalam roh. Kebenaran itu dinyatakan di dalam setiap orang yang percaya. Roh penghibur dikalau kita menghadapi duka cita. Senantiasa kita lebih bersemangat lagi untuk menyatakan kasih dan kuasa Tuhan. Roh yang memberikan kekuatan
Dikalau kita menghadapi pencobaan-pencobaan yang ada di dunia ini, dikalau kita bersaksi, dikalau kita menyampaikan firman Tuhan, banyak hambatan dan rintangan, tetapi Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan baru di setiap hari-hari yang kita lalui, yang kita jalani di dalam hidup ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi, biarlah kita hidup berjalan di dalam firman Tuhan yang memberikan kekuatan. Dan yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, Roh Allah itu adalah Roh Kudus yang menginsapkan dunia, menginsapkan hati kita sebagai manusia yang tidak luput dari dosa pelanggaran kita, supaya kita hidup di dalam pertobatan, meninggalkan segala dosa-dosa kita, meninggalkan kehidupan lama kita, menjadi diperbaharui oleh kuasa dan kasih Tuhan, Roh Kudus yang mengingatkan kita supaya kita meninggalkan segala dosa-dosa kehidupan yang jahat itu, menuju kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Tuhan yang memimpin hidup kita. Tentu kata insaf betul-betul ada perubahan totalitas. Meninggalkan dosa menuju kehidupan yang baru. Lahir baru, diperbaharui, menikmati anugerah dan kasih Tuhan. Berbalik 180 derajat, tentu itu perlu inisiatif, komitmen kita untuk meninggalkan segala dosa, kejahatan kita, supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Di dalam ketaatan kita, di dalam kesetiaan kita, masuk di dalam rancangan Allah itu adalah rancangan damai sejahtera yang Tuhan mau anugerahkan di setiap kita, dikalau kita hidup benar di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, Roh Kudus yang menyatakan dikalau kita bersalah, dikalau kita berdosa, Dia menegur kita, Dia mengingatkan kita supaya kita kembali kepada Tuhan dengan hati yang tulus, hati yang mau bertobat, hati yang mau dibaharui, hati yang mau disempurnakan menjadi anak-anak terang yang hidup di dalam kasih Tuhan. Hidup kita diinsapkan oleh Roh Kudus supaya kita hidup dipimpin Roh Allah, Roh kebenaran itu, Roh yang lemah lembut, Roh yang memberikan kekuatan. Begitu juga yang kita lihat bagaimana Saulus tadinya hidup di dalam dosa. Dia begitu keras menantang ajaran Tuhan Yesus. Tetapi dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya melalui tuntunan Roh Kudus, sehingga dia menjadi Rasul Paulus, Rasul yang menyatakan Injil kebenaran, Injil surgawi. Kemanapun dia melangkah, kemanapun dia pergi, dia selalu menyampaikan kebenaran Injil itu, supaya setiap orang yang percaya menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Di dalam Yesus ada kehidupan. Roh Kudus yang memimpin dia, yang menolong dia, yang menyertai dia, sehingga banyak orang yang bertobat dan mengikut dia, bahkan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mengkobarkan Injil kebenaran itu kemanapun mereka melangkah, kemanapun mereka pergi. Tuhanlah yang selalu mereka andalkan. Begitu juga kita, Bapak Ibu, dikalau kita hidup di dalam dosa, banyak pelanggaran kita, tetapi Tuhan tidak ingat-ingat akan itu. Tetapi Tuhan mau kita saat ini mau bertobat, meninggalkan segala dosa, meninggalkan kejahatan yang kita lakukan. Mari datang kepada Tuhan melalui Roh Kudus yang memimpin hidup kita, Roh penghibur
roh yang memberikan kekuatan, roh yang memberikan damai sejahtera, sukacita, supaya kita ambil bagian di dalam pelayanan, dalam kerajaan Allah sudah dekat, dan Tuhan mau nyatakan itu supaya kita hidup di dalam ketaatan, kesetiaan kita di dalam hidup ini. Karena bila mana kita hidup di dalam dunia ini, di dalam dunia kekelaman ini, penuh dengan sandiwara, penuh dengan masalah, penuh dengan penderitaan, tetapi kita hidup karena kasih dan anugerah Tuhan yang memimpin kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, biarlah hidup di dalam roh Allah. Ada kerendahan hati kita, ada mau kita senantiasa berjaga-jaga, supaya kita hidup serta untuk mengasihi sesama manusia, melayani dengan sungguh-sungguh. Selagi ada kesempatan, kita pergunakan untuk memuliakan Tuhan, untuk mengagungkan, membesarkan nama Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita juga senantiasa menjaga hati kita, karena karya keselamatan itu yang Tuhan anugerahkan bagi kita, supaya kita kedapatan setia dan taat kepada Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, waktu penghakiman. Hari-hari ini sudah dekat waktunya, akhir zaman, akan kiamat. Dunia ini akan binasa, dunia ini akan musnah, dunia ini akan tenggelam. Tetapi kasih Allah tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Waktu penghakiman itu adalah daulat Tuhan, haknya Tuhan. Itu sebabnya janji Yesus Kristus ketika dia naik ke surga, dia mengatakan dia akan datang kembali untuk menjemput kita di awan-awan permai, supaya kita hidup di dalam kekekalan, di dalam kasih Tuhan, anugerah, supaya kita menjaga iman kita, menjaga hati kita, ketaatan dan kesetiaan kita. Kita senantiasa fokus kepada kasih Tuhan. Tetaplah menjaga hati kita, Bapak Ibu. Anugerah dan kasih Tuhan itu yang menyertai kita. Bahkan di dalam aktivitas kita hari ini, kita mau mengandalkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kasih-Mu yang sudah menyatakan bahwa Roh Kudus, Roh penghibur, Roh yang mengajari kami, Roh yang memberikan kekuatan, supaya kami insaf meninggalkan segala dosa pelanggaran kami, supaya kami hidup di dalam kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, sehingga kami boleh mantap melakukan aktivitas sepanjang hari ini bersama dengan Roh Kudus yang menghibur menyertai kami. Ampunilah segala dosa pelanggaran kami, supaya kami layak menerima kasih dan anugerah berkat-Mu turun atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Bapa di surga, persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas. Tetap berharap kepada Tuhan. Shalom.